Selamat pagi pada teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan masalah kesehatan dan reformasi kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya terletak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Ibu kota Kabupaten Jayawijaya terletak di Lembah Baliem. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.495,85 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2020 adalah 272.984 jiwa. Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 40 distrik, 4 kelurahan, dan 328 kampung. Kabupaten Jayawijaya memiliki 1 RSUD, 26 puskesmas, 233 posyandu, dan 34 apotek. Di Kabupaten Jayawijaya memiliki 28 dokter umum, 8 dokter gigi, 142 perawat, 105 bidan, dan 13 apoteker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Najib. Masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Di sini di Kabupaten Jayawijaya banyak masalah kesehatan, tetapi kami fokuskan pada penyakit HIV/AIDS sama TBC. Yang pertama kami ingin bahas adalah yang HIV/AIDS. Di sini kami mau menjelaskan berdasarkan teori Hendrik L. Bloom, yaitu yang mempengaruhi derajat kesehatan ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor perilaku, yang kedua faktor keturunan, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah faktor perilaku. Faktor perilaku yang tidak sehat dan minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang sehat dan aman, serta kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Jayawijaya tentang penyakit HIV/AIDS, sehingga mengakibatkan terjadi 6,242 kasus di Kabupaten Jayawijaya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Pergaulan antar teman untuk memperoleh informasi seksual, atau saya sebut pergaulan dari antar teman sebaya. Pergaulan antar teman juga bisa merupakan sarana yang sangat efektif untuk saling bertukar informasi. Faktor yang keempat yaitu faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Di Kabupaten Jayawijaya, pria yang kawin lebih dari 1 wanita penularan terbanyak berada di wilayah pedalaman Kabupaten Jayawijaya. Penyebab utama untuk penularan penyakit HIV/AIDS adalah pria yang kawin lebih dari 1. Yang faktor yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan. Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan terhadap orang dalam HIV/AIDS masih rendah. Hal ini dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai dan tenaga kesehatan masih belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah HIV/AIDS
yang terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya. Jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan belum ada penanganan khusus terhadap orang dalam HIV/AIDS. Next. Penyakit yang kedua adalah penyakit TBC. Yang pertama, faktor perilaku. Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Jaya Wijaya terdapat membuang dahak sembarangan, sehingga mudah penularan HIV/AIDS dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di rumah. Hal ini dikarenakan di masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya kebanyakan mereka tinggal di rumah etnis Honai, sehingga mereka membuang dahak di dalam rumah, di api unggun, dibuang sudut rumah dengan membuka ilalan yang dipakai untuk alas duduk, sehingga terjadi penularan penyakit TBC karena kebiasaan membuang dahak sembarangan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Lebih banyak terjadi pada laki-laki karena lebih produktif bekerja dan kebiasaan merokok. Menurut penelitian TBC di Kabupaten Jaya Wijaya pada laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 60,4% laki-laki dan 22% perempuan. Yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Jaya Wijaya kurang ketersediaan fasilitas kesehatan, belum memadai sehingga masalah kesehatan TBC semakin meningkat. TBC merupakan penyakit menular sehingga kebiasaan hidup masyarakat harus segera diberi edukasi tentang bahaya TBC. Selanjutnya akan menjelaskan dari teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang masalah subsistem kesehatan di Kabupaten Jaya Wijaya. Yang pertama adalah SDM kesehatan. Rendahnya jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga distribusi SDM kesehatan yang belum merata. Hal ini menjadi masalah karena apabila SDM masih rendah dan belum merata, maka pelayanan kesehatan akan terhambat dan tidak mengalami perkembangan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kekurangan SDM juga dapat membuat pekerjaan menumpuk dan dilakukan seadanya, sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan penerima pelayanan. Yang kedua adalah farmasi alat kesehatan. Obat-obatan dan alat kesehatan yang terbatas di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi masalah karena apabila obat-obatan dan alat kesehatan belum memadai dan kurang lengkap, maka akan menghambat proses pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan juga tidak tertangani dengan tepat dan cepat.
Kondisi geografi di beberapa tempat di Kabupaten Jayawijaya yang sangat sulit diakses membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyalurkan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, terutama di daerah pedalaman yang masih terisolir. Masalah yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan. Pencairan dana otonomi khusus yang tidak pernah sesuai jadwal. Hal ini berpengaruh pada melambatnya roda ekonomi daerah dari sisi pembelanjaan pemerintah dan juga konsumsi. Sehingga pelayanan kesehatan menjadi sangat terbatas, terutama di daerah-daerah pedalaman. Yang keempat, masalah manajemen regulasi informasi kesehatan. Penerapan sistem manajemen informasi kesehatan belum memadai dan juga sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi masalah karena kualitas pelayanan akan semakin rendah dan tidak mengalami perkembangan. Oke, saya akan melanjutkan yang nomor 3. Jika dipercayakan menjadi Kepala Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Jayawijaya, maka reformasi yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, mencari sumber pembiayaan dari asuransi sosial, asuransi swasta yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, atau suatu pergerakan yang peduli akan permasalahan TBC dan HIV/AIDS yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Bantuan pemerintah setempat, bahkan bantuan pemerintah pusat untuk peduli akan permasalahan yang terjadi sangat terbuka. Dengan adanya pembiayaan, maka bisa dilihat jumlah dana yang tersedia dan pihak-pihak yang menanggung. Setelah melihat kebutuhan dana, maka hal kedua yaitu mengalokasikan dana untuk setiap pembayaran yang sekiranya dibutuhkan dalam penanganan permasalahan, baik pembiayaan tenaga kesehatan, alat dan bahan yang digunakan, serta menjadikan pembayaran sebagai insentif, di mana melihat pendapat yang seharusnya lebih meningkat daripada pembayaran. Yang ketiga, organisasi untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat penting untuk dibentuk. Tidak hanya itu, organisasi pada setiap bidang permasalahan juga penting guna meningkatkan keterampilan mengubah perilaku, sikap, membentuk pola pikir, belajar leadership, serta membawa wawasan dan memperluas jaringan. Yang keempat, pentingnya suatu peraturan dibuat. Peraturan dibuat dari kita, untuk kita, dan oleh kita, seperti peraturan tata kerja, pengaturan pemasaran, peraturan perlindungan hak pasien. Dan yang terakhir ialah perilaku. Perilaku petugas kesehatan harus sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian menarik masyarakat, meyakinkan untuk mengubah perilaku ke perilaku hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan masalah kesehatan dan reformasi kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Sekian dan terima kasih.